Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video ini akan membahas mengenai teori-teori belajar. Kami beranggotakan 4 anggota, yaitu Asri Arumsari, Asti Zuhana Rosfa, Dina Reskiani, dan Miftahul Jannah. Perlu kita ketahui, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik. Teori belajar dibagi menjadi 3 sudut pandang, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif sosial, dan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengkondisian stimulus dan respon. Kemudian, terdapat 3 kelompok pelopor yang mempelopori teori behavioristik. Yang pertama itu ialah dipelopori oleh Pavlov yang mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu menurut Thorndike yang menyatakan bahwa proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan kemudian responnya berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Kemudian tokoh terakhir adalah Skinner menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Dan teori behavioristik ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Antara lain, 1. Guru harus menyusun bahan ajar secara lengkap. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. 4. Guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguasaan baik dari sisi positif dan sisi negatif. Teori yang kedua yaitu adalah teori sosial kognitif. Menurut Bandura, manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam pembelajaran observasional, yaitu 1. Atensi. Sebelum melakukan peniruan, orang terlebih dahulu menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. 2. Retensi. Setelah melakukan dan mengamati suatu model, maka pada saat lain, anak akan memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. 3. Produksi. Agar bisa memproduksi tingkah laku, seseorang harus bisa memperlihatkan kemampuan motoriknya. Yang keempat adalah motivasi. Setelah seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu model, ia akan mengingatnya. Diperlihatkan atau tidak, hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu untuk bertanya, kesempatan memperbaiki kesalahan. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif, antara lain meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah dan mengembangkan cara berpikir kritis. Selanjutnya,
meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Selain itu, membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung, dan meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Selanjutnya, teori belajar yang terakhir adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini dipelopori oleh dua tokoh, yaitu Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak seutuhnya bersumber dari anak itu sendiri. Sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak memerlukan peranan orang tua. Adapun untuk penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas yaitu 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon dan berpikir reflektif. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yaitu 1. Discovery learning adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk menyelidiki atau mencari sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis. 2. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil dari pembelajarannya. 3. Reception learning adalah suatu model pembelajaran di mana guru menjadi pusat pembelajaran, guru menyusun situasi belajar, memilih materi yang tepat, kemudian menyampaikan dalam bentuk pengajaran yang terorganisir dengan baik. 4. Assisted learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dan guru hanya menjadi fasilitator dan moderator dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, quantum learning adalah model pembelajaran yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan sehingga siswa akan menemukan hal-hal baru dalam hidupnya. Demikian penjelasan materi teori belajar dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.